Bisa kita mulai ya, teman sekalian. Baik, kuliah Anda ini dari jam 11 sampai jam 11.40 ya, Mas dan Mbak? Kalau di jadwal, betul? Iya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Betul ya, hanya 40 menit ya? Saya takutnya setelah lihat jadwal, kok sangat sebentar sekali. Tapi sampai jam, Anda setelah ini ada kelas lagi nggak? Ada yang kelas Ada. taman sambungan? Jam berapa? Jam berapa, Mbak? 1. Jam Oh, 1. jam 1. Oke, masih lama ya. Oke, maksud saya mungkin agak terlambat sedikit dari jam 11.40 gitu. Baik ya, saya mulai aja dulu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, kelas ekonomi moneter yang saya banggakan ya, ini pertemuan pertama saya setelah dari Bu Lilis kemarin. Jadi saya melanjutkan di pertemuan ke-9 ya, yang setelah Anda lakukan sejak awal dengan Bu Lilis. Jadi hari ini kalau Anda sudah cek di My Class Anda, saya sudah letakkan di sana ada informasi tentang undangan kuliah tamu yang kedua. Ya, jadi kuliah tamu yang kedua pada hari esok, hari Rabu, 14 April 2021, Anda bisa cek di My Class Anda. Lalu yang kedua, materi slide yang sudah Anda akan lihat pada hari ini, itu sudah tersedia di sana. Baik, hari ini saya akan masuk di materi yang ini sebenarnya terkait dengan pertemuan ke-7 kemarin tentang nilai tukar sebenarnya. Di slide Anda sudah kelihatan ya di My Class Anda tentang sistem devisa dan nilai tukar. Jadi devisa dan nilai tukar ini adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan dalam konteks kebijakan moneter yang ada di Indonesia ya. Nah, secara umum jadi devisa itu sejatinya adalah alat tukar atau mata uang internasional ya, atau valuta asing dari negara yang satu ke negara yang lain. Ya. Jadi kalau Anda sering mendengar devisa kita itu berbentuk US dollar, itu salah satunya. Nah, pada dasarnya dalam konteks sistem devisa yang ada itu ada 3 sistem devisa yang digunakan. Namun ini semua tergantung kepada kebutuhan negara yang bersangkutan. Karena gini teman sekalian, kalau kita sedikit merujuk kepada sejarah kita ya, bahwasannya ekonomi yang terbuka itu sangat rentan terhadap goncangan dari pihak luar. Jadi kalau Anda seandainya mengambil satu di antara 3 sistem devisa ini, maka ini akan menentukan sejauh manakah suatu negara tersebut akan memberikan toleransi terhadap goncangan dari faktor luar negeri. Ya. Nah, sehingga pada sistem devisa ini ya kita ada 3, kontrol, semi bebas, dengan bebas. Jadi ketiga ini adalah sistem yang sekarang berkembang ya. Nah, pada sistem devisa terkontrol ya, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Jadi tidak boleh individu atau privat itu memiliki devisa. Karena itu setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara. Dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara tersebut. Jadi sangat ketat sekali. Nah, sistem devisa kontrol itu pernah diterapkan di Indonesia pada tahun awal-awal kemerdekaan dulu. Kenapa? Karena Indonesia masih dalam kondisi yang labil pada saat itu. Nah, ini sedikit elaborasi daripada yang pertama tadi ya. Ada sistem devisa kontrol. Jadi dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada namanya devisa hasil ekspor atau DHE. Yang kedua adalah devisa umum ya. Nah, setiap perolehan devisa baik itu yang DHE maupun yang DU wajib diserahkan atau compulsory surrender kepada negara, yaitu Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Tapi biasa dalam konteks Indonesia adalah bank sentral. Jadi hanya bank sentral yang punya kontrol utama terhadap devisa yang diperoleh dari aktivitas internasional.
Yang ketiga, setiap penggunaan devisa baik untuk impor maupun keperluan lainnya harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Jadi ibaratnya devisa ini tidak boleh keluar masuk setiap saat dan sesuka hati, ya. Nah, Bank Indonesia mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar Indonesia. Ini kalau menggunakan sistem devisa kontrol, ya. Yang kedua adalah sistem devisa semi bebas. Artinya semi ini artinya di antara keduanya. Pada sistem devisa semi bebas, untuk perolehan dan penggunaan devisa tertentu wajib diserahkan dan mendapatkan izin dari negara, sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Ini dilakukan di tahun 70-an, ya. Perolehan dan penggunaan DHE wajib diserahkan ke dan mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dari dan dipergunakan. Jadi devisa umum nanti kita lihat di belakang apa itu maksudnya. Dan administrasi dan perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya. Yang ketiga, sistem devisa bebas ini yang sangat-sangat ekstrim, ya, dalam artian tidak ada batasan. Masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Jadi Anda termasuk saya juga boleh. Namun demikian, di kebanyakan negara, termasuk di negara maju, masih terdapat kewajiban untuk melaporkan perolehan dan penggunaan devisa tersebut. Dan ini diterapkan di Indonesia sejak tahun 82. Artinya Indonesia itu hingga saat ini itu masih menggunakan sistem devisa bebas, ya. Yang berikutnya, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk DHE maupun DU. Kalau yang sebelumnya tadi yang semi kontrol itu DU-nya bebas. Ini DHE-nya berarti juga bebas. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya. Artinya tidak ada mekanisme administrasi, ya. Nah, kebebasan sistem devisa kemudian diartikan juga tidak wajib lapor. Jadi seandainya misalkan ada eksportir atau importir yang melakukan aktivitas luar negeri dan dia mendapatkan aset internasional, maka tidak perlu dia itu memberikan sebuah informasi kepada Bank Indonesia. Artinya silakan langsung aja dipegang atau diserahkan atau diletakkan di bank lainnya, ya. Nah, penerapan ini menimbulkan permasalahan. Jadi ketika bebas ini diberlakukan, dia ada berbagai macam kendala. Kerancuan hukum. Yang kedua, ini hukum ini ranah dari ini ya, dari aspek aturan. Yang kedua, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa telah menyebabkan monitoring devisa baik dalam bentuk utang maupun lalu lintas modal jangka pendek tidak dapat secara efektif dilakukan. Ini yang kemudian sebagai salah satu sebab sulitnya penanganan krisis. Jadi krisis ini salah satu dampaknya adalah devisa itu dilakukan secara bebas. Jadi Anda tidak ada semacam kontrol untuk melakukan proses komunikasi dengan Bank Indonesia. Nah, sehingga itu berdampak terhadap apa? Nilai tukar kemudian. Jadi implikasinya pada nilai tukar, teman-teman sekalian. Sehingga nilai tukar yang tidak terkontrol tadi maka akan mengakibatkan terjadinya instabilitas dalam konteks sistem ekonomi moneter di Indonesia. Nah, sejak 17 Mei 2019, dua permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan berlakunya UU nomor ini tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, ya. Di mana dalam undang-undang itu sistem devisa yang dianut oleh Indonesia adalah sistem devisa bebas, ya. Artinya setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ada kewajiban untuk monitoring lalu lintas devisa, BI diberi kewenangan untuk melakukan monitoring tersebut. Jadi sifatnya hanya monitoring, tapi tidak ada kewajiban untuk melaporkan. Ini ya. Dalam PBI tersebut diatur kewajiban pelaporan bagi setiap lalu lintas devisa oleh dan melalui bank dan lembaga sejak tahun ini untuk transaksi di atas $10.000 saja. Ya. Sementara untuk transaksi di bawah $10.000 dilaporkan secara gabungan. Dalam laporan tersebut dicantumkan tujuan dari transaksi devisa tersebut. Apakah ekspor, impor, luar negeri, dan sebagainya. Artinya di sini pelaporan itu terbatas pada yang
jumlahnya besar. Seandainya memang ingin didetailkan, ya, untuk detailnya, gitu. Tapi di bawah itu maka digabungkan dengan transaksi lainnya hingga mencapai 10.000 dolar Amerika. Ya. Nah ini kemudian teman sekalian, kalau Anda perhatikan kembali, ya, ada keuntungan dan kerugian ketika kita melakukan sistem devisa bebas. Ya, apa keuntungannya? Akses ke sumber pendanaan keuangan luar negeri lebih mudah. Tidak perlu ada izin. Ya, artinya Anda tidak perlu ada semacam pelaporan administrasi yang sifatnya complicated begitu. Ya. Nah, yang kedua di situ akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional pasti, ya. Alokasi sumber daya yang lebih efisien, ketersediaan sumber dana pendanaan yang lebih fleksibel, efisiensi, dan memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan good policy yang kredibel. Artinya mendorong Bank Indonesia untuk selalu memberikan optimisme sehingga orang-orang itu menjadi aware, ya, dan juga percaya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terjadi. Namun kelemahannya kemudian ini yang menjadi concern dalam konteks stabilitas sistem keuangan sendiri, yaitu herd behavior dari gerak modal internasional. Jadi herd behavior artinya gerak ikutan. Jadi kalau seandainya saya melakukan A, Anda melakukan A juga. Itu namanya herding behavior. Perilaku ikut-ikutan. Bagi negara dengan institusi keuangan lemah, merusak kestabilan perekonomian. Menyulitkan pencapaian target besaran moneter dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur modal asing yang masuk didominasi oleh modal-modal jangka pendek, ini implikasinya. Jadi orang itu numpang parkir saja di Indonesia. Jadi hari ini masuk, berapa menit kemudian keluar kembali. Jadi tidak ada batasan. Ya, sangat sensitif terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah, terutama moneter dan fiskal. Jadi teman-teman sekalian, menyikapi hal tersebut sebenarnya tidak ada yang harus dikontraskan ketika pemerintah memiliki yang namanya ambang kebijakan. Jadi berapakah kemudian batasan devisa yang boleh keluar dan boleh masuk dan dikaitkan dengan target pencapaian moneternya. Misalkan di tahun 2021 nilai tukar rupiah misalkan ditargetkan antara 10.000 hingga 15.000 misalkan. Nah, untuk mencapai target itu, maka lalu lintas dana internasional yang boleh masuk dan keluar itu dibatasi hanya sekitar sekian juta misalkan. Nah, sepanjang masih dalam kisaran target yang ada, artinya dalam rentang waktu yang telah disepakati tadi, maka devisa itu silakan bebas keluar dan masuk. Tapi seandainya sudah dia melebihi target yang ada atau dia di bawah target yang ada, maka itu akan mengganggu sehingga perlu dilakukan pembatasan. Ya, begitu kira-kira. Nah, ini sistem kontrol devisa, ya, ada keuntungannya juga di sini kalau seandainya negara itu memilih itu. Tercapai systematic stability, ya, di mana eksesif exposure dari modal asing pada lembaga domestik menjadi terbatas. Artinya lembaga-lembaga itu tidak semena-mena bisa melakukan aktivitas devisa, ya. Tidak mudah tertimpa contagion effects. Maksudnya contagion effect ini ketika ada negara yang sakit, maka kita tidak sakit secara cepat. Kenapa? Karena lalu lintas dana itu dibatasi. Jadi kalau teman-teman amati, ya, yang membuat krisis ekonomi terjadi belakangan ini, itu karena dana itu sangat mudah keluar dan masuk di sebuah negara. Nah, jadi ketika dibatasi kemudian dikontrol, maka dia tidak bisa keluar. Ini persis dilakukan oleh Malaysia dan Thailand ketika tahun 97 terjadi. Di mana pada saat itu mereka membatasi dana dengan jangka waktu minimal 1 bulan. Jadi misalkan teman-teman punya uang di dalam negeri, kalau belum sebulan maka tidak boleh dibawa ke luar negeri. Mau tidak mau uang itu menjadi uang yang stagnan, dia itu tidak bisa bermobilisasi. Ya. Memudahkan pengaturan besaran moneter, jadi M0-nya berapa, M1 berapa, M2 berapa. Apa kaitannya?
ketika devisa itu kemudian masuk dan keluar, maka akan ada konversi mata uang dari luar negeri ke mata uang domestik. Sehingga otomatis nilai M0, mata uang inti, mata uang kuasi, M1 dan mata uang luas, M2, itu menjadi berubah. Dan itu akan mempengaruhi besaran inflasi tentunya. Ya. Yang keempat adalah memperpanjang maturity, yaitu tempo daripada kewajiban lembaga keuangan domestik sehingga dapat menstabilkan sektor keuangan. Jadi artinya ini bisa dimainkan jatuh tempohnya. Misalkan pemerintah punya hutang sampai tahun 2020 Desember. Tapi karena ada kewajiban harus ada kontrol devisa, dan pada saat itu rupiah lagi kondisinya lagi melemah misalkan, maka pembayaran hutang itu bisa diperpanjang sampai rupiah dijangka dalam posisi yang lebih baik. Begitu. Sehingga ada namanya maturity expansion. Ya. Kerugiannya, perekonomian tidak menikmati sumber-sumber pendanaan yang efisien. Karena dari luar negeri kan dikontrol, tidak bisa seenaknya masuk begitu. Perekonomian tidak dapat menyerap prinsip-prinsip pasar yang memacu efisiensi karena sangat-sangat kuat kontrol pemerintah di situ. Kayak Anda terlalu sering diatur, Anda akan kurang ya. Tapi dari sisi keamanan Anda akan tercapai, dilematis ya. Sektor keuangan tidak berkembang, terfragmentasi dan tidak efisien. Artinya ini kan sangat lekat dengan preferensi pemerintah kemudian, apakah akan mengalirkan atau tidak mengalirkan. Sistem keuangan domestik teraliniasi, terasing dari perkembangan sistem keuangan dunia modern, karena kita sangat restricted, ya, terbatas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sambil lalu, sebelum saya lanjutkan. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke, lanjut aja ya. Nah, ini adalah sejarah daripada devisa yang berlaku di negara kita, ya. Jadi sebelum tahun 66, sistem devisa kontrol atau control foreign exchange system, ya. Kemudian di tahun 66 sampai 69 ini sistem devisa kontrol terbatas, restricted foreign exchange system, artinya tidak semuanya itu dibatasi tapi hanya pada aspek-aspek tertentu saja, ya. Kemudian di tahun 67 ya ke atas, pemerintah mulai mengizinkan cabang bank asing melalui joint venture bank untuk beroperasi sebagai bank devisa. Jadi bank devisa itu adalah bank yang memang tugasnya untuk melakukan aktivitas mobilitas dana dari dan luar negeri. Jadi dia fokus melakukan proses konversi ya dari hasil ekspor devisa hasil DHE ya dan devisa umum ya. Nah, eksportir diperbolehkan menahan atau menyimpan sendiri sebesar persentase tertentu dari devisa hasil ekspornya. Disebut bonus ekspor. Jadi ketika Anda ekspor ke luar negeri, maka Anda akan mendapatkan yang namanya dana dari pembayaran luar negeri dalam bentuk nilai tukar mata uang asing. Nah, dalam konteks devisa terkontrol, maka Anda itu wajib melaporkan dan meletakkan uang hasil ekspor Anda itu dalam bentuk denominasi asing itu di Bank Indonesia. Tapi kalau seandainya Anda menggunakan sistem yang semi kontrol, maka ada beberapa persentase yang boleh untuk dikelola sendiri. Kalau devisa bebas tidak harus, Anda bisa menyimpan sepenuhnya. Nah, inilah yang menjadi dilema dalam konteks penerapan devisa hasil ekspor ya. Nah, bonus ekspor dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang yang terdaftar dalam Commodity Import Program List. Jadi bonus ekspor ini untuk mendorong substitusi impor. Jadi barang-barang impor itu menjadi lebih murah kemudian. Nah, Mei 1997 ada bursa devisa ya, Foreign Exchange Board di situ yang bertanggung jawab menetapkan nilai tukar ya oleh pemerintah. Lalu untuk tujuan impor di sini ada berbagai macam arrangement atau program, ada kurs bonus ekspor umum ya, kurs bonus ekspor kredit, kurs devisa pelengkap. Intinya ketiga program ini ya adalah untuk memudahkan pedagang atau eksportir melakukan transaksi perdagangan internasional. Jadi ibaratnya eksportir tetap bisa berkreasi ya, namun tetap terkontrol lalu lintas perdagangan atau devisanya. Karena devisa ini pada akhirnya kawan-kawan sekalian akan mempengaruhi nilai tukar. Biasanya kalau devisanya itu masuknya besar,
maka rupiah akan menguat biasanya. Dan sebaliknya ketika devisa banyak yang keluar, biasanya rupiah akan mengalami pelemahan atau depresiasi. Ini kemudian untuk yang ekspor di sini ada namanya preferensi, ya, major export rate-nya, ada berbagai macam insentif di situ. Tahun 69 pemerintah mulai memberikan izin kepada beberapa bank nasional untuk beroperasi sebagai bank devisa. Jadi bank devisa ini membantu pemerintah dalam melakukan aktivitas memperlancar proses perdagangan atau pembayaran internasional, ya. 81 sistem devisa semi bebas, ya, semi terkontrol di situ, ya. Ini semua ada, sudah di sini sudah ada. Jadi eksportir dapat memiliki memegang devisa hasil ekspor jasa-jasa, ya. Jadi boleh mengelola begitu. Sebelumnya tidak boleh. Nah, ini sekarang 82 hingga sekarang sistem devisanya adalah bebas, free foreign exchange system, ya. Dan ini sebenarnya terkait dengan persamaan dalam pendapatan nasional, ya, yaitu GDP adalah C plus I plus G plus X min M, ya, di mana sebelah kanan ini CIG X min M adalah faktor, namanya faktor injeksi, ya, atau faktor kemasukan. Jadi dalam konteks GDP maka CIGNX ini adalah sebagai sumber pendapatan negara, ya, konsumsi, investasi, government spending, ekspor dikurangi impor. Nah, yang sebelah kiri di sini adalah faktor kebocoran. Artinya dia faktor yang menyebabkan keluarnya sumber daya ekonomi ke luar negeri. Nah, namun di situ dalam konteks persamaan kita menemukan namanya saving investment gaps kemudian. Jadi sejauh manakah kemudian ketersediaan tabungan berbanding dengan investasi. Nah, biasanya kalau seandainya NX ini adalah surplus, ya, neraca surplus, artinya more than 1, ini biasanya adalah trade balance-nya surplus. Jadi kalau Anda belajar tentang neraca pembayaran di situ, maka kita punya dua macam neraca, ya. Ada neraca berjalan, ya. Yang kedua adalah neraca perdagangan. Neraca berjalan itu adalah capital inflow dikurangi capital outflow. Kemudian neraca perdagangan adalah ekspor dikurangi impor. Di mana kesemuanya itu seandainya dia dijumlahkan, maka sebenarnya neraca ini NS ini, ya. Nah, ini kalau dia more than 1, maka dia positif, surplus dan sebaliknya. Nah, di situ, ya, ketika posisi surplus, maka the rate of accumulation of claims on the rest of the world. Jadi artinya kita punya banyak dana dari luar negeri yang bisa untuk ditarik masuk dalam negeri. Maksudnya akan banyak capital inflow yang masuk ke dalam negeri dalam kondisi surplus. Dan neraca goes into building up either stock of capital or stock of foreign claims. Jadi artinya ketika dia semakin tinggi, maka akan semakin banyak penciptaan sumber-sumber modal baru. Artinya tabungan negara semakin meningkat. Ya, makanya kemudian kalau Anda perhatikan, negara-negara yang kaya itu, yang besar, itu negara-negara yang banyak berdagang. Karena mereka memiliki banyak sumber dana yang dari luar negeri, dan itu bisa menjadi sebuah stock of capital. Artinya saving investment gap ini menjadi akan tidak negatif. Ya, jadi saving itu akan banyak sehingga investasinya juga akan lebih banyak dilakukan oleh negara tersebut. Ya. Dan ini dan devisa bebas ini diperkuat dengan PP nomor 1 tahun 1982. Yang artinya eksportir tidak wajib menjual devisa hasil ekspornya kepada bank. Jadi misalkan begini teman sekalian, kalau Anda sebagai eksportir di luar negeri, Anda mendapatkan pembayaran dari luar negeri, ya, dalam bentuk US dollar, ya, maka US dollar Anda itu bisa diletakkan di bank luar negeri itu juga. Jadi nggak harus dibawa ke Indonesia, diparkir di sana, di luar negeri sana. Nah, sehingga Anda devisa itu tidak menjadi sumber pendapatan negara kemudian, tidak menambah devisa negara, tapi justru memberikan sebuah beban bagi negara sebenarnya, karena mata uang kita akan tidak menguat begitu. Nah, dalam konteks bebas,
Anda tidak punya kewajiban untuk itu. Bisa meletakkan kepada bank lain. Di luar negeri pun tidak ada masalah. Bank devisa tidak wajib menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia. Ini lagi, ya. Jadi ketika Anda meletakkan uang Anda di bank devisa, dan bank devisa itu tidak punya kewajiban meletakkan uang, menukarkan devisanya itu kepada Bank Indonesia. Artinya Bank Indonesia itu tidak punya semacam kekuatan ya, untuk mendorong devisa luar negeri tadi dalam bentuk US dollar itu bisa masuk dalam sistem Bank Indonesia. Anda bisa bayangkan ketika ada perdagangan luar negeri, kemudian dia masuk dalam sistem Bank Indonesia, maka sejatinya akan ada konversi mata uang asing ke mata uang domestik, ya kan? Artinya ada semacam demand for money yang ada karena Anda sedang membuang US dollar Anda, menjual kepada Bank Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan rupiah. Nah, sehingga secara agregat atau secara makro, maka itu akan mengakibatkan rupiah kita mengalami penguatan. Karena logikanya adalah ada permintaan rupiah yang semakin tinggi berbanding dengan penjualan dolar atau penawaran dolar. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa banyak negara di luar negeri sana yang mata uangnya relatively lebih kokoh dia, lebih sustainable. Karena devisanya itu tidak wajib dijual dan dilaporkan juga kepada Bank Indonesia. Nah, setiap orang dapat bebas memiliki devisa dan dapat menjual membeli devisa dengan mudah. Ini artinya ketika Anda membutuhkan mata uang asing, Anda nggak perlu laporan ke Bank Indonesia. Anda bisa lewat bank devisa. Sehingga bank devisa ini ibaratnya tidak ada koneksi yang kuat dengan Bank Indonesia. Sehingga tidak ada semacam backup ya, bahwasanya bank devisa ini adalah bagian daripada penguatan mata uang Indonesia. Dia sendiri terpisah. Nah, ini ya untuk ekspor Anda bisa baca sendiri ya, ditujukan untuk apa saja. Nah, ini ada kontrol terhadap sekuritas pasar modal, ada kontrol terhadap instrumen pasar uang, ya, kontrol terhadap instrumen derivatif dan lainnya. Artinya dalam devisa terkontrol tadi, ya, maka Bank Indonesia itu punya kuasa untuk mematok dan mengawal berapakah jumlah devisa yang boleh masuk dan boleh keluar dalam konteks perdagangan dan transaksi internasional. Nah, sehingga itu kan connect dengan tujuan utama Bank Indonesia dalam rangka menjaga dan memelihara, menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah, begitu. Nah, ini kalau dalam devisa bebas tidak ada seperti itu. Jadi kontrol-kontrol ini menjadi sangat lemah, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang devisa, maka Anda juga akan connected dengan sistem nilai tukar juga. Jadi nilai tukar apakah yang menjadi rezim bagi negara tersebut? Apakah dia tetap, apakah dia mengambang terkendali, atau dia bebas, ya. Dan biasanya devisa yang bebas itu akan terkoneksi dengan sistem nilai tukar yang mengambang bebas juga. Jadi ada koneksi yang sangat erat antara devisa. Maka kemudian kalau Anda baca beberapa penelitian terakhir ya, untuk mengukur krisis mata uang itu harus memiliki dua indikator, yaitu pelemahan mata. Yang kedua adalah penggerusan devisa. Ya, jadi ketika dua indikator tadi itu terjadi, devisanya mengalami terus penurunan dan mata uangnya terus mengalami depresiasi, maka itulah pertanda mata uang itu mengalami goncangan, bahkan mengacu kepada krisis, menuju ke arah krisis. Ya. Nah, ini makanya sangat devisa itu dengan nilai tukar sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau Anda baca secara detail di situ, kalau kita ngomong manage floating exchange rate, ya, maka kita bicara tentang intervention band. Ya. Jadi saya katakan di awal tadi, ya, bahwasannya negara itu seharusnya tidak melakukan kebijakan yang bebas. Bebas itu nggak bagus, kecuali dia punya namanya batasan. Ya. Makanya dalam konteks keuangan dalam konteks internasional, kita memiliki yang namanya pita intervensi atau namanya intervention bands. Itu ada batas atas dan ada batas bawah. Nah, penentuan batas atas dan bawah ini mengacu kepada sebenarnya Bank Indonesia itu mau mengarahkan ekonomi, ya, artinya mau mencapai level pertumbuhan ekonomi yang seberapa.
Makanya sebenarnya kalau kita berpikir secara agregat dan komprehensif ya teman-teman sekalian, maka sistem moneter, sistem devisa yang diambil oleh negara itu harus kemudian diselaraskan dengan negara itu sebenarnya ingin mencapai sebuah target pertumbuhan atau target ekonomi yang seberapa. Ya, apakah dia ingin targetnya 5%, 6%, 5%, 4%, atau berapa persen. Nah, sehingga kita sudah target ada itu, maka itu ditarik ke belakang kemudian. Itu memerlukan devisa berapa, memerlukan mata uang berapa begitu. Nah, sehingga menjadi sebuah sistem yang tersambung, terhubung, bukan secara parsial, ya. Nah, masing-masing nilai tukar memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pemilihan sistemnya itu tergantung pada situasi dan kondisi negara tersebut. Jadi saya katakan ya, berapakah cadangan devisa yang dimiliki? Biasanya kalau devisanya semakin rendah, maka rezimnya akan rezim bebas. Tapi semakin cadangan devisanya besar, ya, maka biasanya dia rezimnya rezim semi kontrol biasanya, ya. Karena ketika dia cadangan devisanya rendah, maka dia tidak punya banyak uang untuk melakukan kontrol mata uang, karena mata uangnya akan diombang-ambingkan secara bebas dengan pasar, dan cadangan devisanya tidak juga ingin dikeluarkan untuk itu, ya. Yang kedua adalah openness-nya, ya. Jadi semakin terbuka negara itu, maka dia semakin mudah untuk diintervensi dalam konteks mata uang. Dan sistem devisa yang dianut apa? Bebas dan sebagainya. Dan besar volume dan kondisi market falas domestik. Makanya kalau Anda perhatikan dalam konteks manajemen keuangan internasional, kita ada namanya hedging. Ya. Ada namanya hedging. Jadi hedging itu bagaimana kita melihat volume dan kondisi pasar falas domestik. Jadi kadang-kadang kan kita melihat ketersediaan likuiditas pasar itu seberapa. Misalkan teman-teman ingin melakukan pembayaran hutang dan dilakukan secara segera, itu kan memerlukan likuiditas yang cukup. Dan apakah itu bisa didapatkan dalam waktu yang cepat, gitu. Nah, kalau itu dalam waktu yang cepat bisa didapatkan, itu berarti likuiditas pasarnya bagus berarti. Dan sebaliknya. Nah, keempatnya ini menjadi sebuah faktor yang terkait dalam konteks bagaimana kita menerapkan nilai tukar yang sesuai. Nah, ini beberapa rezim nilai tukar yang ada, dan Anda sudah belajar ini di pertemuan ke-7 kemarin nampaknya. Kalau saya ditanya, manakah yang prefer, ya? Apakah yang tetap, ya, mengambang bebas, atau yang mengambang terkendali, ya? Kalau saya melihatnya, melihat kurs itu sebenarnya mau bebas, mau tetap, mau terkendali atau tidak, sebenarnya berpulang kepada sebenarnya pemerintah ini mau mencapai target apa, ya. Kan pemerintah kan punya kuasa penuh untuk menentukan kebijakan, ya. Dan kebijakan makroekonomik dan moneter adalah satu saja di antara sekian banyak kebijakan ekonomi yang ada, selain fiskal, perdagangan, industri dan sebagainya. Jadi harus integratif sebenarnya, ya. Dan rezim-rezim ini tidak ada yang ibaratnya menjadi best practice, tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana policy makers, ya, atau pemimpin itu bisa membuat sebuah keputusan yang tepat, ya, pada saat kondisi yang tepat. Jadi ketika kondisinya memang lagi kurang stabil, maka ibaratnya gasnya agak ditarik begitu, atau remnya nggak ditarik, ya. Dan ketika kondisi ekonomi lagi bagus, ya remnya dilepas gitu aja. Jadi bermain itu saja sebenarnya. Nah, rem dan gas itu harus tahu kan. Jadi saya katakan di awal, ambangnya berapa. Jadi semua kita itu dalam policy making proses itu harus ada ambang batas. Nah, ambang batas itu yang tahu hanya pemerintah, ya, dengan melakukan namanya skenario kebijakan. Kalau seandainya dia ingin mencapai target sekian, skenario-nya harus berapa sampai berapa, skenario 2-nya berapa, skenario 3-nya berapa, keempatnya berapa, begitu. Nah, sehingga dengan berbagai macam skenario tadi, itu memiliki berbagai macam alternatif keputusan. Apakah akan memerlukan kurs yang mengambang,
atau kurs yang tetap, atau kurs yang terkendali. Jadi ini masalah aja, masalah situasi aja gitu. Jangan terlalu maksud saya, terlalu saklek atau ekstrim, tidak. Kebijakan itu harus dinamis dia itu. Dia bersifat akomodatif, ya akomodatif. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kurs di situ. Ya, jadi ada banyak faktor, ya. Anda bisa baca sendiri ada purchasing power parity, ya. Jadi kemampuan mata uang satu dan mata uang yang lain dengan melihat inflasi di kedua negara, ya. Lalu ada namanya real effective exchange rate, ya. Kurs suatu mata uang dipengaruhi oleh perkembangan inflasi dari negara-negara mitra dagang utama. Ya, jadi biasanya RER ini dia menggunakan bobot perdagangan, ya. Jadi semakin intens perdagangannya, biasanya RER-nya juga semakin bagus, ya, semakin tinggi, ya. Oke, ini ada fundamental, ya, ada fundamental effective exchange rate, ada behavior equilibrium exchange rate dan sebagainya. Ini hanya berbagai macam nilai tukar yang ada, ya. Dan nilai tukar kita sejak Agustus sampai sekarang itu bergerak menurut permintaan dan penawaran di pasar, artinya adalah kurs bebas, berarti ya, kurs bebas. Nah, ini secara secara framework atau kerangka berpikir, ya, teman sekalian, ini menarik sekali. Ada supply, ada demand, ya. Supply adalah export services, inflow, demand, import services, outflow. CA adalah current account, neraca berjalan, ya. Dan ini devisa hasil ekspor DHE, ya, dan ini berpengaruh terhadap exchange rate, ya, dan ini terkait dengan likuiditas pasar uang rupiah, pasar tidak liquid, dan internasionalisasi rupiah. Jadi sejauh manakah rupiah itu digunakan intinya dan dipergunakan dalam transaksi internasional, dan ini akan mempengaruhi nilai tukar itu sendiri. Nah, ini dalam konteks nilai tukar, maka ada namanya capital, ada permodalan. Ada namanya inflow, ada outflow. Inflow ada private, ya, ada private juga di sini. Dan seterusnya. Nah, artinya teman sekalian, nilai tukar ini, ya, dalam konteks juga devisa, ya, sebenarnya itu berpulang kepada rezim, ya, rezim ini, resiko yang ada di negara itu, ya, dan juga bagaimanakah kondisi pasar domestik. Apakah pasar domestik kita dalam kondisi yang stabil atau kondisi yang sangat-sangat rentan, ya. Dan itu akan membuat ekspektasi pasar berbeda dalam konteks apakah akan ada inflow atau ada outflow. Dan inflow outflow itu pasti mempengaruhi yang namanya neraca berjalan. Dalam neraca berjalan itu ada namanya neraca perdagangan, ya, dan juga ada namanya neraca pembayaran. Ya, makanya itu akan mempengaruhi nilai tukar pada akhirnya. Jadi nilai tukar ini sesuatu yang bukan hanya satu bagian, tapi dia sebuah akumulasi daripada emosi-emosi pasar yang ada dalam aktivitas-aktivitas yang ada. Ya. Nah, ini kebijakannya kemudian. Jadi BI itu memang lembaga yang memang memiliki wewenang dalam pengelolaan pengembangan, ya, devisa dan nilai tukar, ya, Bank Indonesia. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi dari devisa kontrol, semi kontrol, bebas dan bebas, sehingga sekarang lah bebas, ya. Nah, ini tentang undang-undang, ya, saya tidak akan ini, ya. Ini yang tadi Bapak katakan teman sekalian, ya. Kalau kita fix, maka dia bentuknya seperti ini. Jadi kurvanya dia patah-patah begini, ya. Jadi horizontal naik, ya, horizontal lagi, turun lagi. Jadi ini murni naik turunnya ini karena kebijakan pemerintah. Makanya namanya adalah devaluasi, bukan depresiasi, tapi devaluasi atau revaluasi. Jadi naik turunnya mata uang karena kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah inilah rezim tadi yang manage floating exchange rate. Jadi dia punya intervention band, ini namanya intervention band. Ada batas atas, ada batas bawah. Ini rupiahnya boleh naik turun sepanjang dalam pita intervensi ini tadi, ya. Ini adalah manage tadi, ya.
manage tadi ini berarti dia boleh tadi pengembangan daripada ini. Jadi bisa diperlebar pitanya, ya, bisa diperlebar lagi pitanya, tergantung dari Bank Indonesia, bebas. Nah ini yang sekarang, ya, yang bebas. Jadi depresiasi, apresiasi tidak ada ambang. Jadi murni daripada pasar, demand and supply. Ya. Ini nilai tukarnya, ya, tetap mengambang terkendali secara ketat, mengambang fleksibel, ya, dan mengambang bebas. Jadi sekarang mengambang bebas, ya. Jadi nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Berarti begini ya. Ini tadi, ini tetap, ya. Ini mengambang terkendali secara ketat. Ini mengambang terkendali secara fleksibel. Ini adalah mengambang bebas, ya, tidak ada aturan. Nah, ini beberapa sejarah, nanti Anda bisa baca sendiri bagaimana kita di periode-periode awal hingga sekarang mata uang itu sangatlah bergerak cukup stabil dan bisa diprediksi, ya. Tapi ketika sudah bebas, maka tiap hari rupiah itu mengalami perubahan, tiap detik malah, ya. Nah, ini wewenang BI. Jadi BI itu berwenang untuk melakukan pengelolaan devisa, artinya melakukan aktivitas yang terkait dengan pengelolaan devisa, ya. Intervensi, ya, di pasar falas, ya boleh. Jadi misalkan BI melihat rupiah kurang ditambahi, ya, kalau lebih ditarik begitu, ya. Nah, isu-isunya apa? Nah, ini isunya yang mungkin Anda sudah belajar di materi sebelumnya tentang impossible trinity, ya. Jadi isunya tentang impossible trinity, artinya ada satu di antara tiga yang tidak bisa dicapai secara bersama-sama, ya. Jadi exchange rate stability, open capital account, and monetary policy independent, ini ketiganya tidak bisa tercapai secara bersamaan. Harus ada satu yang dikorbankan, ya. Namanya adalah impossible trinity. Tidak bisa ketiganya ini tercapai bersama. Misal, Anda ingin mencapai mata uang yang stabil, maka Anda harus mengorbankan ini, ya, dikorbankan, ini tercapai. Atau Anda ingin bebas keluar masuk, ya, maka ini dikorbankan, ini bisa. Ini mau dikorbankan, ya, artinya ini mau diperjuangkan misalkan, maka ini yang dikorbankan. Jadi ada satu di antara tiga ini yang harus dibuang. Ya, ini bisa jadi topik skripsi kalau Anda mau sebenarnya, ya. Nah, ini yang berikutnya adalah pass-through effect of exchange rate on inflation. Pass-through, ya, jadi efek pass-through. Artinya di sini adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi supply demand imbalance, ya. Kemudian supply demand imbalance ini mempengaruhi namanya exchange rate pastinya. Dan exchange rate ini mempengaruhi imported inflation. Inflasi yang diimpor dari luar negeri, ya. Nah, di sini ada namanya indirect pass-through, namanya direct pass-through. Jadi indirect pass-through ini artinya adalah bagaimana imported inflation ini mempengaruhi net export. Jadi net ekspornya itu menjadi berbeda. Net export artinya ekspor minus impor, ya. Jadi ketika dia imported inflation-nya itu tinggi, misalkan positif, maka impornya menjadi lebih besar daripada ekspor. Ketika imported inflation-nya dia rendah, maka ekspornya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan impornya, begitu, ya. Nah, ini juga berlaku untuk input faktor kayak misalnya tenaga kerja, ya, modal, tingkat suku bunga, ya, juga terpengaruh. Nah, kalau kita bicara tentang direct pass-through di situ, ya, maka tidak lagi melalui faktor ini. Jadi faktor output gap-nya, jadi nggak berhubungan dengan real sector. Ini kan real sector ini, ya. Jadi micro policy, ya, supply side, output gap, demand side, ini kan faktor-faktor yang bersifat real. Dia langsung ke inflasi. Jadi apakah imported inflation ini melalui ekspor dulu, baru inflasi, atau dia langsung loncat ke inflasi? Ya, inflasi artinya inflasi yang di negara itu, di negara kita, ya. Nah, ini
bisa jadi penelitian juga kalau Anda mau, ya. Nah, ini ada policy action to stabilize exchange rate. Jadi ada beberapa kebijakan, ya. Nanti ini kita akan dalami di materi berikutnya tentang transmisi kebijakan moneter di situ, ya. Nah, ini ada beberapa, nanti saya bahas di materi berikutnya. Nah, internasionalisasi rupiah. Jadi rupiah itu menjadi mata uang yang diperdagangkan di pasar offshore, artinya pasar yang di luar negeri, ya, yang bersifat transaksi luar negeri, mempermudah spekulan khususnya non residen untuk mempengaruhi sentimen pasar. Ini artinya mudah dipermainkan kemudian, ya. Jadi rupiah itu jangan terlalu bebas untuk ditransaksikan, maksudnya begitu, harus dibatasi tapi diatur, ya. Nah, ini pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar Indonesia, pelarangan pemberian kredit dalam rupiah dan falas kepada non-residents. Non-resident artinya orang asing, ya. Pelarangan penerbitan surat berharga komersial oleh non-residents dan pembatasan forward jual oleh resident. Jadi forward, jadi mata uang pembayaran yang dilakukan berikutnya walaupun transaksinya saat ini, ya. Nah, ini yang maksudnya adalah kebijakan non-internasionalisasi rupiah. Artinya rupiah itu tidak secara bebas diperdagangkan oleh orang luar negeri, ya, atau non-residents. Oke, itu saya kira ini terakhir adalah perlukah melakukan kebijakan kontrol modal. Ya, jadi modalnya itu dikontrol, jadi devisanya itu dikontrol. Jadi melindungi kemandirian kebijakan moneter dan nilai tukar suatu negara, melindungi pasar keuangan yang lemah. Jadi kontrol itu untuk bisa mengatur, membatasi tadi, ya. Dengan cara administratif kontrol dan market based control. Jadi yang dibatasi adalah administrasinya, ya, secara kuantitas dan juga perizinannya. Kalau dari segi pasarnya itu adalah nilai tukarnya. Nilai tukarnya itu dibatasi, ya. Artinya tidak terlalu bebas dilakukan pertukaran. Ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Alif Zailani Suhada. Tadi ada yang kurang jelas. Tadi kan jenis sistem devisa di Indonesia itu kan bebas semenjak tahun 1982. Dan salah satu penyebab penggunaan sistem itu kan karena cadangan devisa negara yang masih rendah. Dan ketika menggunakan sistem devisa bebas ini, eksportir itu kan nggak wajib meletakkan devisa hasil ekspornya atau perdagangannya kepada Bank Indonesia. Berarti pada sistem bebas ini seberapa besar, Pak, pengaruh eksportir bagi cadangan devisa Indonesia? Dan ataukah ada solusi lain dari Bapak terkait hal ini? Kan tentunya juga berpengaruh pada seberapa penguatan atau pelemahan rupiah di Indonesia. Itu sih. Iya, makasih Mas Alif, ya. Jadi memang ini menjadi dilema, ya. Jadi ada semacam dilema atau trade off, ya, antara devisa kontrol, ya, dengan lalu lintas modal atau lalu lintas dana. Jadi devisa ini kan ibarat kalau dalam pengertian kita, ya, devisa itu artinya adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Jadi devisa itu adalah mata uang asing yang boleh digunakan untuk pembayaran luar negeri dan diakui secara internasional. Contohnya emas, ya, US dollar, pound sterling, yen, ya, dan sebagainya. Artinya dia bebas keluar masuk lah, intinya begitu. Nah, ketika kita menggunakan kontrol devisa, artinya kan lalu lintas uang itu menjadi sangat terbatas, ya kan? Nah, tentunya keterbatasan tadi itu menjadi sebuah kendala atau halangan bagi eksportir. Karena begini, Mas Alif, mekanismenya, ya. Misalkan Mas Alif sebagai eksportir, ya, barang A, ya, akan diekspor ke Malaysia. Ya. Ketika Mas Alif mau ekspor ke Malaysia, ya, tentunya kan Mas Alif itu melaporkan kepada
pihak luar negeri ya atau yang dituju ya bahwasanya Anda mengekspor barang sekian puluh unit atau sekian juta unit dengan nilai unitnya sekian juta atau sekian miliar misalkan. Nah, ketika Anda melaporkan tadi ya, maka Anda mengekspor barang itu ya. Sampailah barang itu di Malaysia dan Anda pendek cerita Anda mendapatkan pembayaran sekian miliar tadi. Nah, tentunya uang yang diterima oleh Mas Alif kan bukan dalam mata uang rupiah, ya kan? Tapi mata uangnya adalah mata uang dolar sebagai mata uang internasional yang diterima secara luas. Bukan ringgit Malaysia juga barangkali, tapi US dollar. Nah, ketika Anda menerima mata uang US dollar tadi itu, ya, sekarang Anda kan tentunya kan akan ditransfer balik kan, ya, ke Indonesia kan? Nggak mungkin dibawa pakai koper kan, nggak mungkin. Lewat namanya jasa transfer luar negeri, ya kan? Nah, ketika Anda menggunakan transfer luar negeri tadi, ya, maka ada yang namanya mekanisme devisa tadi. Jadi devisa itu berlaku di situ. Apakah devisanya adalah devisa kontrol, semi kontrol, atau bebas? Seandainya Mas Alif negara kita menggunakan devisa kontrol, maka Alif itu wajib menyerahkan semua ya tadi itu hasil ekspornya tadi itu kepada Bank Indonesia. Artinya bukan menyerahkan sepenuhnya diambil alih oleh Bank Indonesia, tidak, tapi penggunaannya itu diatur oleh Bank Indonesia. Gitu. Jadi nggak bisa dipegang sendiri, nggak bisa dikelola sendiri, ya. Jadi jumlahnya berapa, untuk apa, itu dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi langsung masuk ke rekeningnya, bukan rekening sih, masuk ke domain atau ke pengawasan Bank Indonesia. Kalau semi kontrol, ya, maka itu bisa dimasukkan lewat bank devisa. Jadi bank devisa ini bank yang bisa membantu proses ekspor impor tadi ya dengan bermitra dengan bank sentral. Ya, ibaratnya dia pihak kedua intinya gitu. Nah, ini semi kontrol ya. Kalau seandainya devisanya devisa bebas ya, maka Mas Alif ya nggak perlu laporan ke BI, ya mau pakai bank devisa juga boleh, nggak pakai juga boleh, langsung bisa masuk ke rekeningnya Mas Alif gitu. Sampai sini semoga bisa bisa dilihat ya perbedaannya ya. Nah, sehingga kalau kita menerapkan devisa bebas, devisa kontrol ya, kemudian maka kesannya kemudian uang hasil ekspor kita dalam bentuk dolar tadi itu tidak bisa kita gunakan kembali untuk ibaratnya secara cepat begitu. Jadi administrasinya agak lambat di situ. Harus izin dulu, dihitung oleh BI dulu. Apakah ini dengan jumlah devisa ini akan mempengaruhi mata uang rupiah dan sebagainya. Karena ketika ada uang dari luar masuk kan pasti mempengaruhi rupiah kan, entah itu apresiasi atau depresiasi kan begitu Mas. Nah, sehingga ketika ada uang masuk dari luar negeri, maka Bank Indonesia menghitung dulu kalau dia kontrol devisa. Apakah ini berpengaruh enggak? Kalau seandainya dia berpengaruh, ya maka ditahan dulu oleh BI. Jangan dipakai dulu. Atau jangan diterima dulu, tapi oleh Anda. Tapi ketika dia nggak berpengaruh, ya mungkin bisa diambil, bisa dikelola. Gitu. Artinya ada proses mekanisme administratif di situ, Mas, dalam kontrol devisa. Nah, dalam konteks devisa bebas, tentunya tidak ada batasan seperti itu. Ya, jadi BI nggak ada urusan bagaimana rupiah itu melemah, menguat, itu kan urusan pasar yang membuat itu. Jadi BI sifatnya hanya mungkin secara administratif ya sekedar tahu saja, tidak punya hak untuk menahan sehingga langsung bisa diterima oleh Anda di rekening Anda dalam mata uang rupiah misalkan. Nah, sehingga di situ dilemanya begitu Mas Alif. Jadi devisa bebas itu kelebihannya dia memudahkan eksportir kayak Anda untuk langsung ngelola uangnya, tapi sisi kelemahannya dia bisa mengganggu stabilitas rupiah karena uang masuk kan, gitu loh. Dan kalau kita pakai sistem devisa yang terkontrol itu positifnya keuntungannya di Indonesia atau di negara dalam konteks mata uangnya terkontrol dia. Tapi keandainya agak ruwet
karena Anda ibaratnya harus dikendalikan dulu kan sebelum Anda terima gitu. Kalau semi ini dua-duanya. Jadi mencoba mengadopsi kedua sisi ini tadi. Ya. Jadi itu Mas Alif yang bisa saya respon Mas Alif. Jadi solusinya bagaimana solusinya untuk itu? Solusinya menurut saya adalah tadi saya katakan tadi juga negara itu jangan kemudian menerapkan, jangan terpaku pada sistem devisa bebas atau tidak, tapi harus mengacu kepada pencapaian targetnya, ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya mau tahun ini katakanlah mau target pertumbuhan ekonomi berapa persen? Oh 5% misalkan. Ketika 5% maka dibutuhkan nilai tukar berapa? Ya kan? Jadi nilai tukarnya harus berapa? Harus berapa rentang fluktuasinya berapa? Oh antara 10.000 sampai 11.000 misalkan. Nah, jadi itu yang dijaga kemudian oleh Bank Indonesia. Nah, ketika menjaga rentang itu, maka juga itu sama devisanya kemudian. Devisanya berapa yang boleh masuk, boleh keluar kan begitu. Jadi saya mencoba menjawab secara diplomatis saja dan normatif bahwasanya segala sistem-sistem yang ada tadi itu kita buat dinamis saja, fleksibel saja, tapi harus memiliki ambang. Atau saya sering katakanlah ambang intervensi atau threshold, ya, ada thresholdnya. Nah, ketika masih dalam threshold itu, maka silakan Anda melakukan berbagai macam dinamika tadi. Tapi ketika sudah melampaui threshold tadi, maka intervensinya sudah dilakukan. Begitu Mas Alif, respon saya Mas Alif. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Yazid Hawari, silakan Yazid. Saya lama tidak ketemu Anda Yazid. Ya Pak. Jadi begini Pak, tadi kata-kata Bapak bahwa bila satu negara melakukan perdagangan maka dia dapat dikatakan memperoleh benefit yang lebih gitu Pak. Terkait masalah mata uang, dapat dikatakan mata uang Indonesia itu rupiah, yaitu bisa berada di jalur inflasi gitu. Dan juga terkait dalam kegiatan ekspor dan impor atau perdagangan internasional, itu tuh kalau Indonesia melakukan perdagangan tersebut, apakah dampaknya atau benefitnya itu tidak maksimal gitu Pak, terkait rupiah itu di jalur inflasi gitu. Dan apakah ada tindakan yang absolut dari pemerintah itu sendiri agar maksimalnya perdagangan tadi Pak? Terima kasih Pak. Jadi gini ya teman sekalian, saya tuh ingin menjawab jawaban Anda ini dengan sebuah pengantar dalam konteks siklus bisnis. Ya. Jadi dulu waktu saya seperti Anda Mas Yazid, saya tuh kadang-kadang pusing dengan fenomena ekonomi itu. Ya. Inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Bahkan saya sering bertanya-tanya dulu itu, kenapa ketika suku bunganya naik, kok investasinya tetap tinggi gitu? Saya dulu pernah berpikir begitu. Ketika suku bunganya luar biasa tinggi, kok investasinya juga tinggi? Padahal teorinya kan rendah. Pas ketika suku bunga tinggi, kok inflasinya kok malah rendah gitu. Padahal ketika inflasinya tinggi itu harusnya, ketika suku bunga tinggi, inflasinya harusnya tinggi gitu. Jadi ada banyak fenomena-fenomena yang kadang-kadang bercanggah gitu. Sampai pada suatu ketika, saya tuh memahami sebuah konsep yang namanya siklus bisnis atau business cycles. Dimana kalau Mas dan Mbak bayangkan, ya siklus bisnis itu kan ada dua bagian, ya ada kayak gunung gitu kan, ada sebelah kiri ya yang naik, ya bisa dibayangkan ya, dan yang sebelah kanan adalah yang turun, ya. Di mana dalam fenomena itu ya saya melakukan pendalaman dalam siklus itu, di mana sebelah kiri itu adalah saya sering mengatakan adalah fase optimis, ya fase optimis sampai posisi siklus itu belum berputar ke bawah,
belum berputar turun ke bawah. Dan yang sebelah kanan itu namanya fase pesimis. Kalau kita kembalikan pada ekonomi, maka fase optimis itu adalah fase boom, ya, fase pertumbuhan. Dalam fase pesimis adalah fase krisis. Nah, sehingga ya dari pertanyaan Mas Yazid tadi, inflasi itu sebenarnya fine-fine saja menurut saya. Sepanjang. Nah ini, makanya kalau kita ngomong ekonomi ini nggak bisa hanya ngomong inflasi tinggi itu baik, tidak, bukan berarti, tapi kita harus menjawab dengan sebuah andaian-andaian. Ya. Inflasi itu tinggi itu boleh. Bila inflasi itu adalah inflasi dari dorongan, dari tarikan permintaan. Ya. Artinya inflasi atau demand pull inflation itu boleh. Silahkan, karena sumbernya dari permintaan. Artinya Anda itu mampu walaupun inflasinya tinggi. Dan itu dalam konteks siklus bisnis, Mas Yazid, adalah posisi di sebelah kiri, adalah fase optimis. Makanya ketika inflasinya terus naik ke atas, di sebelah kirinya siklus bisnis itu, ya, sampai dia sebelum mencapai perputaran, maka ekonomi sedang tumbuh ke atas. Ya, dan ketika tumbuh ke atas, maka namanya barang dan jasa terus bertumbuh, terus naik. Dan ketika dia naik, ya, uang terus beredar, kan? Uang beredar banyak kan inflasi, tapi inflasinya karena permintaan, karena pertumbuhan di sektor real. Tapi yang sebelah kanan itu kan sudah ketika berbalik kan di sebelah kanan kan pesimis. Itu inflasi juga, sama juga inflasi. Tapi inflasinya dorongan penawaran. Artinya cost push inflation. Jadi biayanya sangat tinggi dan Anda tidak mampu untuk melakukan daya beli itu, daya beli Anda rendah. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka walaupun inflasinya tinggi, tapi karena faktor pertumbuhannya juga rendah, ya, pesimis, maka itu mengakibatkan yang namanya inflasi negatif. Ya. Jadi inflasinya negatif ketika dalam siklus bisnis dia posisinya sebelah kanan ke bawah, begitu. Nah, sehingga dalam konteks nilai tukar pun begitu. Jadi nilai tukar itu kalau seandainya depresiasi, Pak, sampai 100.000 per dolar itu apakah bagus, Pak? Kalau saya jawabannya bukan 100.000-nya, Mas, bukan 50.000-nya, bukan 15.000-nya. Tapi apakah angka-angka itu adalah angka-angka yang memang diperlukan dan sesuai dengan daya tahan ekonomi, gitu. Jadi apakah misalkan untuk mencapai siklus bisnis ke atas itu, ya, yang siklusnya yang ke atas, bisa Anda bayangkan, itu butuh nilai tukar berapa? Apakah nilai tukar 5.000, 10.000, atau 100.000? Tapi kalau seandainya dalam siklusnya dia sudah ke kanan ke bawah, ya, maka nilai tukar 1.000 pun ya jelek, gitu. Jadi artinya dari sini, ya, kita sebagai ekonomi itu sebenarnya harus menguasai ilmu yang namanya mapping, ya, pemetaan kondisi ekonomi dulu. Makanya kalau Anda mendengar baru-baru ini ada namanya new normal itu sebenarnya itu fenomena ekonomi sebenarnya. Kita sudah sering mendengar itu itu diambil dari sebuah teori namanya siklus bisnis. Dalam siklus itu ada berbagai macam fase dia kan. Ada fase naik, fase turun, fase naik lagi, turun lagi. Nah, fase new normal itulah fase di mana kondisi turun akan naik lagi. Gitu. Nah, sehingga ketika Anda sudah tahu mapping ekonomi kita di mana, apakah posisi lagi naik, atau optimis, atau turun, atau pesimis, maka Anda akan bisa memberikan sebuah assessment atau penilaian terhadap rezim devisa, terhadap rezim nilai tukar kita. Apakah harus bebas, harus kontrol, harus semi kontrol, harus yang floating, harus mengambang, harus bagaimana? Begitu Mas Yazid jawaban saya, Mas. Jadi Anda harus punya mindset pikiran yang jangan kaku. Kalau nilai tukar 5.000, wah bagus Pak, menguat. Belum tentu.
Ya, saya baru-baru ini juga melakukan penelitian serupa. Jadi mengukur yang namanya ideal atau optimal threshold. Jadi optimal threshold itulah sebagai basis nantinya kita untuk mengukur dan mendefinisikan sebenarnya apakah ekonomi kita dalam kondisi yang baik atau tidak baik. Jadi kan Anda kan sebenarnya dalam konteks mahasiswa begitu kan. Kalau Anda dikatakan cum laude kan ketika ada batasan ya kan. Minimal 3,5 kata itu kan batasan, itu kan threshold. Sama juga dalam kondisi ekonomi itu kita sebagai ekonomi itu harus mampu memberikan sebuah definisi. Nah, definisi itu bukan definisi secara literasi, literate, apakah ini pengertian itu, bukan. Tapi melakukan sebuah ambang-ambang batas tadi. Jadi namanya policy intervention band namanya itu. Jadi batas intervensi kebijakan. Jadi ketika Anda sudah punya band intervention tadi, maka Anda akan tahu Mas Yazid, kapan Anda harus masuk, kapan Anda harus keluar, kapan Anda harus diam, itu tahu di situ. Jadi kita itu dalam berbagai macam kegiatan atau aktivitas, itu kita punya namanya intervention band tadi itu. Kalau Anda sudah bisa mendefinisikan itu, maka Anda tidak akan emosional ketika Anda memutuskan suatu kebijakan, tapi Anda akan rasional karena Anda sudah melihat berbagai aspek tadi. Dan ini saya tekankan lagi, tidak hanya terkait dengan nilai tukar dan devisa, tapi ini adalah hanya bagian kecil saja dari kondisi makroekonomi Indonesia yang lain. Makanya Anda dalam pelajaran ekonomi ya, Anda belajar tentang namanya statistika, ekonometrika ya, matematika, itu kan dalam rangka untuk melakukan proses dialektika antar kondisi itu, sehingga pada akhirnya Anda bisa menemukan yang namanya keseimbangan. Begitu. Jadi kita semua ini sebenarnya ya, dalam konteks ekonomi apapun itu sedang mencoba belajar untuk mencari keseimbangan. Ya, nah keseimbangan itulah yang nanti akan menentukan dalam konteks moneter, dalam konteks perdagangan, dalam konteks mikro, makro, semua adalah keseimbangan itu. Nah, keseimbangan itu didapatkan ketika Anda sudah bisa mengetahui sebenarnya dalam konteks siklus bisnis itu berapakah keseimbangan kita sebenarnya. Nah, ini kalau diceritakan ini banyak ini ya. Saya sudah buat itu dalam disertasi saya kemarin. Ya, kalau sudah diceritakan Anda pun nanti nggak cukup waktunya. Ya. Begitu Mas Yazid, respon saya Mas Yazid. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, baik. Semoga Anda tidak pusing ya. Kalau Anda pusing, Anda buka referensi lagi ya, ketik di sana siklus bisnis atau business cycles. Ya, lalu Anda coba dalami di situ ya. Kalau Anda memang bingung, ketik nama saya di sana di internet ya. Lalu di sana akan keluar beberapa jurnal-jurnal saya. Tulisan-tulisan saya di situ Anda bisa baca di sana. Ya, semoga iya, sedikit Pak memberikan referensi. Nah. Iya, Oke, Pak, lainnya silakan. Ada lagi? Udah cukup, udah hampir setengah satu, belum sholat semua ini. Sudah? Ada lagi? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akan masuk ke my class sebentar ya. Ke my class. Ya. Ini pertemuan 9. Ini sudah kelihatan di depan Anda. Nah, ini mohon jangan lupa Anda presensi seperti biasa ya. Kemudian setelah itu Anda bisa putar video-video yang sudah saya letakkan di sini ya sebagai tambahan informasi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada undangan menghadiri kuliah tamu kembali pada esok ya. Silakan Anda baca secara seksama. Oh maaf ya, saya salah pamflet, bukan yang ini. Nanti saya ganti ya. Ada lagi yang satu lagi, bukan ini. Ini yang hari ini nih. Hari ini Anda kayaknya kalau ini sih karena bukan saya mengajar, saya nggak berani ya. Ini Pak Ayif ya. Tapi kalau Anda tertarik, Anda silakan bisa ikut yang jam 1 hari ini ya. Dari luar negeri juga ada. Oke, nanti silakan Anda bisa menyesuaikan. Lalu ini sudah ada slide-nya yang tadi sudah saya sampaikan. Anda bisa baca kembali dan ini sudah saya rekam juga. Bisa masukkan di YouTube saya. Nanti kalau Anda ingin mengulang kembali, dipersilahkan. Oke, itu aja saya kira untuk hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf
Maaf bila mana ada kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita ke-9 ekonomi moneter. Jumpa lagi insya Allah minggu depan di saat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.